Halo, selamat datang. Ya, hari ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana alur atau cara pendaftaran PPDB peserta didik baru secara online di SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu. Kita bisa lihat itu alamatnya, ya, SMK N5 Penerbangan Waibu .sch.id/ppdb, seperti itu ya. Nah, jadi jangan sampai lupa tentang alamat websitenya. Kita mulai pendaftarannya seperti ini. Tapi kita juga harus memperhatikan dulu alur pendaftarannya. Itu harus dibaca lengkap sebelum mendaftar. Syarat pendaftarannya apa, kemudian ada panduan pendaftarannya. Ya, kita akan mulai mendaftarnya setelah kita sudah mengetahui alur pendaftarannya seperti apa. Kemudian kita sudah tahu syarat-syaratnya apa, kita sudah menyiapkan apa-apa saja, nanti sudah ada di syarat-syaratnya. Kemudian selain itu kita juga harus mengetahui rangkaian kegiatannya, sudah jelas mulai kapan kita mendaftar sampai kapan ada seleksi, bisa dilihat di waktunya ya. Kemudian kapan akan melakukan tes akademik serta pengumumannya. Itu jadi harus benar-benar dipahami dengan baik karena semuanya via online seperti itu. Jadi baik menggunakan komputer maupun handphone juga bisa kita pakai untuk mendaftar. Yang jelas sudah terhubung dengan internet. Oke, kita lihat dulu alur pendaftaran pada sistem PPDB online ini. Tuh ada flowchartnya. Oke, kita juga harus punya akun. Ya, akun dulu. Akun apa? Yaitu email. Dasarnya yang pertama kita harus punya email yang aktif yang kita bisa buka. Nah, supaya pada saat terjadi sesuatu seperti reset password pada saat kita lupa passwordnya apa, nanti bisa di reset menggunakan email yang masih aktif. Oke, seperti itu. Ini nanti harus dibaca nih. Peserta didik wajib memahami setiap ini, alur dalam proses penerimaan ini. Bahkan ada tes kesehatan dilaksanakan nanti, itu disesuaikan. Oke, pada selesai masa pandemik ini mungkin ya, saya juga kurang begitu paham kalau soal nanti recastnya dan tes kesehatan. Kita lihat ini flowchartnya, alurnya mulai kita melakukan pendaftaran, nanti seleksi berkas sampai di-upload, nanti seleksi berkasnya. Kalau lolos kita lanjut ke tes akademik. Kalau berkasnya kurang ya sudah selesai, dikembalikan, tidak diterima. Sedangkan kalau tes akademiknya lolos, sudah berkasnya mantap, sudah sesuai persyaratannya, lanjut. Nanti kalau tes akademik juga kalau lolos lanjut, sudah selesai diterima, tinggal tunggu kesehatannya. Nah, persyaratan umum nih wajib dibaca di sini. Memiliki akun. Nah, nanti kalau sudah punya akun bisa daftar di bagian pendaftaran ya, di websitenya ya. Bisa dibaca-baca dulu ya. Oke, itu ada beberapa poin yang harus dipersiapkan. Mengupload surat keterangan dan sebagainya, itu harus diperhatikan ya. Seperti itu, jangan sampai lupa. Oke, jadi yang jelas dia sudah harus memiliki email ya, supaya dia bisa buat akun. Kemudian nanti dia mengisi formulir yang ada di website ini, dan setelah itu nanti di-upload, di download, kemudian tanda tangan orang tua, dan kemudian menguploadnya kembali. Kemudian juga ada beberapa yang perlu disiapkan dokumen, bisa itu di scan atau di foto saja untuk nanti di upload. Ada
surat keterangan hasil ujian, ijazah SD, SMP, ya. Banyak ya, raport, KTP, kartu keluarga, surat baptis atau akte kelahiran. Ya, surat baptis ini bagi yang Kristen ya, kalau yang lain bisa akte kelahiran. Kalau sudah punya surat baptis tidak perlu akte kelahiran, seperti itu. Mengupload foto scan piagam prestasi, ini opsional ya, artinya kalau tidak punya jangan dipaksakan. Nah, mengupload foto berwarna satu badan, posisi berdiri tegak, tampak depan, samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang dengan pakaian seragam SMP. Nah, ini saya sudah konfirmasi ke pihak panitia, itu latarnya boleh ya, sembarang, maksudnya bukan sembarang juga ya, jelas dia seragam SMP, tapi latarnya tidak harus warna merah, biru atau apa. Untuk latar tembok pun juga boleh, yang penting ya satu badan, istilah close up ya, seperti itu. Kemudian nanti tes ya, surat bebas narkoba aja, serikas itu disesuaikan situasi pandemi COVID-19. Kemudian setiap calon siswa wajib menandatangani surat pernyataan. Itu nanti ada, saya beritahu alurnya di bagian ada sebenarnya di paling bawah tuh dokumen ya itu. Oke. Kita sekarang mulai ke proses pendaftaran. Kalau sudah pahami, kita sekarang mulai masuk ke prosesnya, tapi kita lihat dulu persyaratan khususnya. Oke, ini harus dipahami ya. Berusia maksimalnya 21 tahun, per tanggalnya 30 Juli 2020, belum menikah, nah tidak buta warna, bertato dan sebagainya. Ya, ada tinggi badan juga yang perlu dipahami ya, laki-laki berapa, perempuan berapa. Oke, kita masuk ke akun, buat akun. Nah, ini saya tulis namanya saya dulu, ini harus nama lengkap ya, ini saya singkat, saya memberi contoh saja. Alamatnya harus alamat ini, nomor telepon juga harus diisi. Ini jangan kita salah-salah ya, isi ini harus jelas biar bisa dihubungi kalau suatu saat atau suatu ketika ada permasalahan mengenai dokumen yang mungkin ada kurang atau apa. Nah, NISN kita harus sesuaikan dengan NISN yang ada di SMP atau SD. Kayak NISN itu setahu saya itu sama, baiknya menggunakan NISN yang terakhir ya. Nah, email juga email yang aktif, ini akan digunakan sebagai username. Ingat, username dan password ini jangan sampai lupa, ini yang penting gitu ya. Jadi email ini aktif, pada suatu saat kalau lupa passwordnya nanti di reset di email tersebut ya. Saya rasa calon peserta didik paham ya soal hal tersebut, karena pasti ya anak-anak zaman sekarang punya media sosial lah. Mereka punya media sosial, pasti tahu cara mendaftarnya. Soal email, menggunakan email itu pasti tidak ada masalah. Oke, ini kita sudah masuk di tampilan selamat datang ya. Istilahnya ini yang apa, dashboard secara keseluruhannya nih. Nah, kita masuk ke formulir pendaftaran. Nah, ini kita harus isi nih, tadi saya sudah isi yang pertama, secara otomatis tinggal kita lengkapi. Nah, ini juga harus dilihat nih, di kita punya kartu keluarga orang tua, namanya kita di situ ada nicknya, walaupun belum ada KTP ya, tapi di kartu keluarga atau kakak itu ada nick kita di situ. Nah, semuanya harus diisi dengan baik ya, jangan asal-asalan. Oke, diisi tahunnya, tanggalnya, jenis kelaminnya apa, agamanya apa, itu harus diisi dengan baik. Oke, ini harus diisi. Ini boleh ayah atau ibu, nanti juga sebagai datanya. Kita juga harus tahu kita anak keberapa,
kita dari berapa bersaudara, tinggi badannya kita berapa, berat badannya kita berapa. Ya, ini ada pernah sakit apa ya? Kalau saya sih sakit flu baru 2 minggu kemarin ya, tidak salah. Seperti itu, saya tulis saja seperti riwayat penyakit. Ya kalau memang tidak ada riwayat penyakit ya tidak usah. Tapi ya pasti kita pernah sakit. Asal sekolah, ini asal sekolah SD, SMP. Nah, kita tulis dulu SMP, kemudian SD, gimana lengkap ya. Oke. Ya, jadi sedikit pemberitahuan juga, kalau untuk pendaftaran ini diperpanjang sampai 13 Juni seperti itu. Nah, jadi kalau di jadwalnya tanggal 12 kemarin ada perpanjangan di radio, diperpanjang sampai 13. Jadi teman-teman masih punya waktu untuk mendaftar di SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu. Oke, kita lihat apakah semua ada yang kurang. Kalau sudah, kita lanjut isi-isi. Oke. Kita alamatnya sama ya. Kalau dusun ya, tempat kita bukan dusun ya tidak usah ya. Kalau tinggal di cuma kecamatan, kelurahan ya. Oke, kita boleh isi, kosongkan saja yang tidak perlu. Ya memang tidak ada, jangan tidak ada dibuat ada. Ya, seperti itu. Semua harus dicermati dengan baik ya, guys. Oke. Nah, ini saya memberi contoh mengisi data orang tua ya. Orang tua ya, data-data yang perlu diisi ya. Ini juga jangan sampai kita asal ya, karena nanti disesuaikan dengan kartu keluarga ya. Kalau nama orang tua ya bukan tertera di kakak ya, berarti ya tidak masuk di akal ya. Oke. Kita isi juga pendidikan terakhir, pekerjaannya ya. Kalau orang tua sudah pensiun ya terus pensiun. Kalau orang tua tidak bekerja ya tulislah tidak bekerja. Kalau orang tua swasta, berkebun itu swasta, ojek itu swasta juga, tukang pinang juga, jual pinang itu swasta juga. Oke, seperti itu ya. Kalau semua sudah nih, kita lanjut ke ibu atau mama juga harus isi ya. Kalau orang tua masih ada ya isi ya, jangan karena emosi dengan mama kah bapak cuma isi yang satu. Kita juga harus input gaji ya. Kalau gaji nih harus jujur ya, berapapun yang diterima orang tua punya ya tulislah situ. Nah, ini prestasi opsional, artinya pilihan saja. Kalau memang punya ya ditulis, kalau tidak punya ya jangan di istilahnya dikarang ya, jangan diada-adakan. Nah, kalau ini saya pernah yang juara nih SMP ya, kita tulis saja itu prestasi bagi saya waktu kelas 8 ya. Oke, kemudian kita simpan. Nah, ini setelah kita klik simpan, secara otomatis formulir pendaftaran kita sudah terinput atau sudah masuk ke database-nya. Sekarang kita masuk ke formulir pendaftaran. Nah, ini kita harus cetak. Ada 2 halaman yang nanti akan ditandatangani. Nah, di situ tempatnya di mana. Kalau di Sentani, Jayapura. Nah, tanggal berapa, orang tua tanda tangan.
seperti itu. Oke, kita simpan. Kalau saya biasanya nih saya save dulu ke PDF, nanti baru saya tinggal print lewat PDF. Boleh juga kalau kita mau langsung tinggal ganti saja yang destinasi pilihannya supaya ganti ke print outnya, print yang terhubung yang mana, seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada masalah ya untuk pengisian formulir pendaftaran. Oke, sabar ya, ini ada masalah sedikit ya, ringan. Oke, ini bisa juga saya kembali ke awal, hapus saja, atau bisa juga saya kembali aja, back aja ya. Oke, saya back sekali lagi. Nah, ini yang terakhir tadi saya input di data formulir pendaftaran, sudah print. Sekarang yang kedua saya akan melakukan cetak kartu peserta. Oke, nah seperti ini ya, sama, ini sama juga. Baiknya tadi kita simpan dulu PDF filenya, ekstensi PDF. Setelah itu mari kita cetak. Nah, seperti itu. Kita sudah kartu peserta. Sekarang print pengumuman. Nah, ini print pengumuman ini sebenarnya isinya yang menyatakan bahwa kita melakukan apa ini, mendaftar sebagai calon ya. Nah, ini juga wajib untuk kita print. Kemudian upload dokumen ini harus kita lihat juga pada tadi syarat-syarat apa saja yang di upload, yang pendaftarannya tadi. Baru saya cek yang tadi syarat-syarat. Nah, ini macam ini contohnya persyaratan. Nah, ini harus disiapkan berkas-berkasnya. Jadi kalau punya scan ya scan, kalau tidak ya difoto aja, tidak apa-apa. Difoto, kemudian nanti tinggal di-upload seperti itu. Jadi dipahami dulu, siapkan semester 1 sampai 5. Kemudian ada KTP orang tua, atau tidak punya orang tua di sini wali ya wali, kartu keluarga, kartu kelahiran. Oke, upload. Nah, ini ada proses uploadnya. Jadi kita contoh aja, kita mau buat rapot nih, rapot semester 1 dari semester 1 sampai semester 5, nilainya saja yang harus kita berikan. Jadi itu saja rapot S1 ya, itu maksudnya menandakan kalau semester 1. Kita tinggal choose file, choose file. Ini tadi kita sudah alurnya sudah semua ya, formulir pendaftaran sampai ke poin ke ya. Kita sekarang tinggal choose file, kita pilih. Ini tadi saya maaf ya, rekamannya tidak lihat kalau ada masuk ke Windows Explorer untuk mulai filenya. Nah, ini saya sudah dapat. Ini tidak merekam ya, yang layarnya tadi ada filenya di mana, tapi pasti kalian sudah paham, maksudnya posisi letak yang kalian tempatkan rapot itu di mana, atau foto apa itu di mana, tinggal pilih tempatnya. Kita siap untuk upload. Nah, di sini nanti kita bisa lihat jika ada kesalahan. Nah, saya akan tunjukkan
beberapa kesalahan yang ini saya sebenarnya mau tulis rapot nih, tapi baiknya tidak usah ya. Mau kasih tunjuk sih tapi tidak usah, kita skip aja. Oke. Oke, ini rekaman layarnya hanya khusus untuk yang ini, dia tidak merekam yang Windows Explorer-nya. Oke. Ya, baik, hari ini caranya ini kan ini masih 2172.314. Nah, ini tidak mungkin diupload di penerimaan PDB. Nah, caranya ya seperti contohnya tadi, kita upload begini. Contoh ini KTP rapot semester 2. Kita lihat tambah. Nah, terlalu besar, kita bisa ganti, ada caranya. Nih, saya kasih lihat caranya. Yang kita ini kita ganti yang paling gampang itu pakai ini aja ya, Paint. Ini kita ganti karena dia pixelnya 2000, kita ubah ini jadi 2000. Oke, mungkin biar lebih cepat itu pakai aja 1000, itu juga tidak masalah, supaya langsung hasilnya lebih kecil biar cepat. Nah, ini tidak mau ubah hasil kan, kita save as, kita biar pisahkan biar kentara ya perbedaannya. Upload. Oke, kita tutup, kita buka lagi upload dokumen semester 2 choose file. Nah, pilih yang rapot ini sudah berubah nih. Coba kita lihat. Nah, sudah 1000 kali 635 315 KB. Nah, ini cepat nih. Data berhasil disimpan. Nah, ini itu caranya. Kita tinggal lihat lagi. Oke, sip. Ya, yang berikut rangkaian kegiatan. Kita juga harus lihat ya, ini sekarang masuk rangkaian kegiatannya. Nama kegiatannya juga nanti ada kirim pesan. Nah, ini saya sudah kirim tadi. Kita lihat detailnya dulu. Nanti saya atas namanya saya mengirim ya, terkait ada mungkin upload berkas. Nah, ini tadi saya baru kirim ya. Oke, seperti itu. Ini semua sudah prosesnya. Udah kirim pesan, rangkaian kegiatan itu tentang jadwalnya. Sekarang kita keluar, sebelum nanti ada yang otak-atik, kita punya data. Baiknya kita keluar, tapi kita sudah mengetahui email dan passwordnya. Yang paling penting adalah poin ke-11 tentang surat pernyataan. Nah, di sini saya akan memberitahukan di mana letaknya. Dia ada di download dokumen. Nah, ini banyak yang tidak paham bagian sini ya. Ini ada nih surat pernyataannya, di mana surat pernyataan ini diisi oleh casis atau calon siswa beserta dengan orang tua atau wali. Ya, ini yang wajib diisi seperti itu. Ini ada nama lengkap casisnya, calon siswanya, tempat tanggal lahirnya juga, dan ini harus diisi dengan huruf kapital. Ada agama dan nomor HP. Nah, ini ada menyatakan bahwa apa bla 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 bla. Ini harus dipahami dengan baik. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada orang tua atau wali yang harus diisi ya. Kalau memang tidak ada orang tua kandung, bisa pakai wali, orang tuanya dicoret baru wali ya siapa tuh. Gitu pula dengan orang tuanya atau walinya tidak ada, orang tua yang ngisi, berarti walinya yang dicoret seperti itu. Oke, kemudian ini orang tua wali siapa, atau dengan yang siswanya, dengan ada materai di sini dan akan ditandatangani mengenai materai tersebut. Nah, ini kepala sekolah seperti
seperti itu. Kalau mau download ini caranya, sebelum nanti dicetak, nanti ini tidak perlu diketik, ini ditulis tangan ya, huruf cetak tebal. Kita save, download ya, sudah terdownload bagian bawah. Seperti itu, mengenai surat pernyataan orang tua dan calon peserta didik. Seperti itu, kita sudah melewati alur-alurnya, kita sudah upload dokumen dan sebagainya. Ya, ini sudah sesuai dengan alur-alur pendaftarannya seperti itu. Ya, saya rasa ini cukup jelas ya, karena pendaftarannya tidak begitu sulit. Yang penting tipsnya adalah harus perlu memahami alur-alurnya bagaimana, sehingga pada saat pendaftaran tidak mengalami proses atau tidak mengalami kebingungan. Nah, seperti itu. Ini ada rangkaian kegiatannya, harus paham ya. Jadi kalau nanti pada saat tes akademik sudah lolos seleksi administrasi berkasnya, nah tes akademik ini harus diperhatikan dengan baik, karena tanggal-tanggalnya ini harus dicermati. Nah, ini bisa digunakan menggunakan handphone, tablet, atau komputer. Yang penting ada jaringan internetnya. Dan pengumumannya yang juga ada tanggalnya, tolong dicatat dengan baik ya, seperti itu. Mau dimanapun bisa ya, dia mau pakai smartphone, dia pada saat ada di pasar ya boleh juga, yang penting dia sudah siap pada saat mengikuti ujian. Seperti itu, tidak masalah, tidak mempengaruhi juga mau laptop, komputer, yang penting laptop, komputer, atau tablet, atau smartphone, yang penting bisa dilihat dengan baik. Seperti itu tes akademiknya. Jadi ada kisi-kisinya juga. Tes akademik itu kalau yang tahun lalu ada bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, dan juga tentang pengenalan pengetahuan tentang apa itu dunia penerbangan seperti apa. Yaitu soal biasa saja, tidak begitu sulit. Nah, mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Saya rasa bagaimana syarat-syarat pendaftaran secara online pada SMK Negeri 5 Penerbangan Waibu. Ya, ini sampai tanggal 13 Juni diperpanjang ya. Kalau di jadwalnya sampai tanggal 12, di radio diperpanjang sampai tanggal 13. Jadi teman-teman tahu, calon siswa masih punya kesempatan untuk mendaftar. Oke, persiapkan diri kalian